Oke guys, balik lagi di channel Kulikata. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Jadi di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah film. Film ini dari India. Jadi judul film ini Pikai atau PK. Jadi film yang bercerita mengenai alien yang datang ke bumi, dan ketika dia datang ke bumi, ketika dia turun dari pesawatnya, dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang tiba-tiba tertarik karena melihat remote yang dipakainya. Remote itu sebagai jalan pulang dia. Jadi ketika dia di bumi dan ketika dia akan pulang gitu, dia bisa pulang melalui remote yang dia kenakan atau melingkar di leher. Tapi remote itu diambil secara paksa oleh si pria tua tadi dan dibawa lari begitu saja. Dan kisah ini atau film ini dimulai dari kisahnya yang mulai mencari remote kontrolnya itu, atau remote di mana ia bisa pulang. Tokoh-tokoh dalam film ini diperankan oleh Amir Khan yang berperan sebagai PK. Jadi dia sebagai PK, dan film ini dirilis pada tahun 19 Desember 2004. Oke, yang ingin saya tampilkan pada video kita kali ini, saya tidak mau berbicara mengenai film ini atau unsur intrinsiknya atau sudut pandangnya atau latarnya ataupun gaya atau alur ceritanya. Tapi yang saya ingin bahas di video kita kali ini, saya ingin membahas dua pesan yang saya temukan dari video atau filmnya ini. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jadi dari video yang saya nonton ini. Jadi ini saya nonton sudah dari 2015, hanya karena menurut saya cukup menarik untuk dibahas kembali pada kesempatan ini. Jadi dua hal yang ingin saya bahas atau kita bahas pada kesempatan ini, yakni di mana alien tersebut, aliennya saya sebut alien karena memang pada kenyataannya dia itu alien yang datang ke bumi, tetapi rupa atau wujudnya itu seperti manusia. Hanya mereka tidak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa manusia, tapi mereka menggunakan bahasa isyarat gitu. Jadi dia memahami setiap bahasanya hanya dengan menggenggam tangan manusia. Jadi ketika dia menggenggam tangan manusia, dia bisa mengetahui gerakan pikiran atau apa yang mau disampaikan atau apa yang mau dilakukan manusia tersebut. Jadi kita ke poinnya. Jadi ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dia berbicara tentang perbedaan agama, masing-masing agama, dan kejanggalan-kejanggalan yang ia temui di dalam agama tersebut. Yang kedua, dia berbicara tentang Tuhan, di mana ada Tuhan yang kita sembah, dan yang kedua, Tuhan yang kita atau manusia itu bangun sendiri dan disembah oleh orang lain atau manusia-manusia lain. Jadi itu dua poin yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Jadi sebelum saya membahas kedua poin tersebut, saya ingin sedikit menggambarkan ceritanya. Jadi dia datang ke bumi, jadi remote kontrolnya itu diambil
oleh laki-laki atau pria tua tersebut. Jadi ketika dia mulai film ini dimulai ketika dia mulai mencarinya, remote yang hilang itu. Jadi dia mulai mencari, jadi bagaimana sampai dia mengenal bahasa manusia atau bahasa yang diperbicarakan sehari-hari manusia. Lokasinya itu di India, jadi menggunakan bahasa di sana. Jadi pada suatu malam, di mana saat itu dia ditabrak oleh seorang lelaki, ya cukup kaya waktu itu. Lelaki itu kaya, menabrak dia, tetapi lelaki itu berpikir bahwa dia hilang ingatan dan tidak tega untuk membiarkannya atau menelantarkannya. Jadi lelaki itu membawa dia ke rumah lelaki tersebut. Jadi di suatu malam, uh, dia menyewa seorang wanita untuk tidur bersamanya. Jadi pada kesempatan itu dia menggenggam tangan wanita tersebut dan mulai mentransfer setiap bahasa, kata-kata atau apa saja kebiasaan manusia, tingkah laku perbuatan manusia. Jadi satu malam itu murni dia mentransfer semua bahasa, kebiasaan, tabiat manusia. Jadi dia mulai mengerti dan dia mulai mencari Tuhan. Kenapa dia mencari Tuhan? Jadi setiap dia bertanya di orang-orang, dia bertanya, bilang, bagaimana saya bisa menemukan remote control saya untuk pulang, agar saya bisa pulang. Jadi jawabannya tuh, uh, hanya Tuhan yang mampu membantu kamu dalam masalah ini, atau hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah kamu. Percayalah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, sehingga mungkin Tuhan bisa menyelesaikan segala masalahmu. Jadi setiap orang dengan jawaban-jawaban mereka selalu berbicara tentang Tuhan dalam setiap jawabannya. Jadi dia bertanya-tanya, siapa itu Tuhan? Dan kenapa orang-orang berbicara tentang dia? Jadi dia mulai mencari Tuhan. Jadi ketika dia mulai mencari Tuhan, di sinilah saya mendapatkan dua poin yang ingin saya sampaikan. Kita ke poin yang pertama. Poin yang pertama berbicara tentang perbedaan agama dan kejanggalan-kejanggalan yang ia temui. Jadi ketika dia dalam proses mencari Tuhan, mencari remote controlnya, mencari Tuhan agar meminta bantuan menemukan remote controlnya, uh, dia mulai melihat ada perbedaan dari setiap agama. Jadi ketika dia bawa botol anggur ke masjid, dia dikejar orang. Jadi dia heran, dia kaget, dan dia sendiri berpikir bahwa oh, orang dari agama Islam tidak menyukai anggur. Jadi ketika dia bawa air kelapa, bawa persembahan itu ke gereja, air kelapa dan bunga-bunga ke gereja, jadi dan dia diusir, dia disuruh pulang. Jadi dia beranggapan bahwa dia berkata bahwa orang Katolik lebih suka anggur karena Tuhan mungkin sudah bosan dengan air kelapa, jadi sukanya anggur. Jadi dia juga sampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan, kepada patung gitu. Jadi berbicara bilang, saya sudah membaca Alkitab, saya sudah membaca Al-Quran, saya sudah membaca kitab Gita, atau saya sudah membaca kitab Theravada, tapi saya belum menemukan kamu di mana. Saya sudah membaca semua, saya sudah membunyikan lonceng untuk kamu. Jadi lonceng tiap pagi saya bunyikan untuk kamu. Saya juga berbicara lewat pengeras suara, namun saya tidak bertemu dengan kamu. Jadi dia mulai berbicara tentang perbedaan-perbedaan agama. Bahwa Alkitab itu untuk Kristen, Al- Al-Quran itu untuk umat Muslim, Islam, kitab Gita itu untuk mereka yang dari Hindu, dan Theravada itu mereka yang dari Buddha. Dan dia berbicara tentang agama. Jadi dia juga ikut dibaptis secara Katolik. Jadi dia juga mengikuti tradisi-tradisi di Hindu, agama Hindu di India. Jadi dia mengikuti tradisi jadi dia mulai mengerti bahwa setiap agama itu memiliki perbedaan, perbedaan dalam menghormati Tuhannya, dalam cara berdoa, dalam cara menyampaikan pesannya kepada Tuhan. Dan kejanggalan-kejanggalan yang ia temui ya,
Kejanggalan yang pertama bahwa dia berpikir bahwa ketika dia datang uh, ke gereja dan disuruh membawa anggur, atau bukan membawa anggur, maksudnya dia melihat bahwa seorang pastor meminum anggur, lalu dia berkata bahwa mungkin Tuhan sudah bosan minum air kelapa sehingga dia menggantikannya dengan anggur. Itu kejanggalannya. Yang kedua, dia melihat bahwa kejanggalan yang kedua bahwa ketika dia melihat banyak orang-orang menyiramkan kaki dewa, kaki dewa, patung dewa, dia menyiramkan kaki dengan air kelapa atau memandikan, menyiramnya ke tubuhnya. Lalu dia bilang bahwa ada begitu banyak orang miskin di India. Kenapa kita ingin agar kemiskinan ini berakhir? Jadi bagaimana kemiskinan ini berakhir? Jadi kalau air kelapa itu kita mandikan ke patung, lebih baik air kelapa itu kita jadikan atau kita buat menjadi suatu bahan makanan untuk membantu orang-orang miskin, atau uh, ya untuk sesuatu yang berguna lah untuk orang-orang miskin. Jadi ada beberapa kejanggalan yang dia temui. Kejanggalan yang berikutnya seperti ketika dia menghadiri acara atau suatu kegiatan doa bersama. Jadi ada seorang lelaki besar, berbadan besar, dan dia mengatakan bahwa uh, ada satu bapak tua, dia berbicara tentang keluh kesahnya bahwa istrinya sakit, namun dia sampaikan kepada bapak tua tersebut yang berbadan besar, mungkin dia sebagai ya pimpinan dalam agama itu. Jadi berbicara kepada dia, pimpinan agama mengarahkan bahwa kamu harus ke tempat ini, kamu harus jalan sejauh ini. Jadi dari situ dia bingung, dia bilang, kenapa kalau istrinya sakit, kenapa dia tidak mengurusnya sampai istrinya sembuh? Kenapa dia harus pergi ke tempat lain untuk jalan lagi 5 kilometer? Belum tentu ketika dia sudah sampai di sana dan ketika dia pulang istrinya bisa sembuh. Kan belum tentu. Jadi dia bilang, Tuhan mana yang membiarkan anak-anaknya itu sakit lalu pergi mencari dia? Kan pada akhirnya semuanya akan kembali kepada Tuhan. Jadi lebih baik kamu mengurus istri kamu yang sedang sakit, dan tidak perlu kamu berjalan atau pergi ke tempat-tempat seperti itu. Jadi itu kejanggalan-kejanggalan yang ia temui. Poin yang kedua, dia berbicara tentang Tuhan. Jadi ada dua Tuhan, Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita bangun, manusia bangun dan manusia sembah. Jadi tadi saya katakan bahwa yang seperti ada satu pemimpin agama yang berbicara bahwa jika kamu ingin istri kamu sembuh, bahwa kamu harus pergi ke tempat ini. Jadi dia ada berbeda pendapat dengan pemimpin agama itu. Jadi ketika dia berbeda pendapat, dia mulai mengungkapkan bahwa ada dua Tuhan. Tuhan yang pertama bahwa uh, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menjaga kita. Itu Tuhan. Dan Tuhan yang dibangun oleh manusia dan disembah oleh manusia ada Tuhan yang kita bangun untuk kepentingan diri kita sendiri, di mana kita mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan kita. Jadi seperti kita berbicara tentang ingin membangun tempat ibadah yang lebih mewah, yang lebih bagus, lebih besar. Namun kita berbicara atas nama Tuhan. Kan sebenarnya kalau tempat ibadah ya baik juga, memang megah dan besar, tapi sebenarnya itu bahwa kita mau mengarahkan kepentingan sebenarnya ya dari video itu. Yang kedua bahwa Tuhan yang kita sembah itu kadangkala ada dalam diri kita masing-masing, bahwa ketika uh, kita dalam posisi takut, atau kita dalam posisi tertekan, atau kita dalam posisi kesulitan, baru kita mencari Tuhan. Di sini. Jadi ketika kita dalam waktu senang, kita melupakan Tuhan. Ketika kita dalam ketakutan, baru kita mencari Tuhan. Jadi ada dua Tuhan di sini. Tuhan yang kita bangun sendiri dan dua Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kadang Tuhan yang menciptakan kita ini kita lupakan.
ya kita senang-senang dengan kehidupan kita. Namun ketika kita dalam kesulitan, kita mulai mencari Tuhan. Kita mulai mencari pegangan. Kita mulai mencari pokoknya sesuatu yang bisa meringankan beban kita. Oke, menurut saya sekian saja video kali ini. Jika ada pendapat dari teman-teman mengenai apa yang saya bahas atau film ini yang ingin teman-teman tambahkan, teman-teman bisa lampirkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di share juga, dan di subscribe. Terima kasih. Salam.